Kemudian Nirata berkenaan memberikan ajaran ilmu rahasia keparamatan yang mampu melenyapkan segala dosa. Setelah menerima ajaran itu, Ida Ayu Sambawa lenyap menggaib dan berhasil mencapai alam dewa dan distanakan di Pura Pulaki sebagai dewa melanting. Adapun orang-orang yang menodai Ida Ayu Swambawa dikutuk menjadi bonggamang di desa Pegametan. Kisah ini merupakan upaya pemurtaan terhadap keyakinan agama Hindu, karena umat Hindu diiring untuk mengganti peran Dewi Sri Laksmi. Sri Laksmi Wisnu atau Betara Sedana sebagai dewa dewi pemberi kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan Ida Ayu Sumbawa, seorang anak manusia yang dinodai oleh penduduk yang tiada lain adalah anaknya sendiri, dan kemudian diperkenalkan kepada umat sebagai Dewi Melanting. Selanjutnya dalam babat tersebut juga disebutkan ketika Dayang Nirata memberikan ajaran ilmu rahasia kepada putrinya itu, ternyata didengar oleh insan terwujud seekor cacing kalong. Cacing kalong tersebut tiba-tiba suka musnah dosa papanya dan seketika menjelma menjadi manusia perempuan dan diberi nama Nibrit. Kisah ini mencerminkan sikap rasis dan sikap keharmoniannya si penulis babat Brahmana karena mengatakan Nibrit sebagai jelmaan cacing kalong. Karena sejatinya Nibrit adalah penduduk Bali yang lebih dahulu menetap di Bali, yang kebetulan hidupnya saat itu kurang beruntung. Sikap rasis dan superior ini ternyata berbuah karena di kemudiannya Nibrit ini melahirkan anak Dayang Nirata. Dalam babat Brahmana juga ditemukan kalimat rambut beliau Dayang Nirata distanakan di Pura Kapurancak yang disebut Siniwi di Kapurancak, sehingga pura tersebut disebut Pura Rambut Siwi. Menyebutkan rambut Dayang Nirata yang siniawi di Kapurancak supaya dipuja oleh umat Hindu seluruh Bali mencerminkan kepribadian si penulis abad yang mencoba menggeser keyakinan umat Hindu Bali yang semula menjadi Betara Rambut Sendana sebagai manifestasi Dewa Wisnu bersama saktinya Dewi Sri Laksmi, diganti oleh beliau Dayang Nirata bersama anaknya Ida Ayu Swambawa. Betara Rambut Sendana merupakan manifestasi Dewa Wisnu didamping oleh saktinya Dewi Sri Laksmi, bertugas memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan harta benda kepada para pemuja yang setia memuja beliau setiap hari. Umat Hindu yang pernah membaca Lontar Wawacan Sulanjana atau mendengar cerita rakyat Jawa mengetahui bahwa Dewi kesuburan dan kesejahteraan, dewinya padi dan tumbuh-tumbuh bermanfaat ada Dewi Sri atau disebut juga Sangyang Asri. Dewi Sri atau Sangyang Asri diistanakan di sawah-sawah dan lumbung padi. Jadi yang disebut Dewi Melanting bukanlah Ida Ayu Swambawa melainkan dengan Sri Laksmi, sakti dari Betara Rambut Sendana Wisnu. Sedangkan Betara Rambut Sendana adalah nama lain dari Dewa Wisnu yang bertugas memberikan kekayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada para baktinya. Karena dianggap sakti dan Boleh lanjut. Karena dianggap sakti dan mumpuni di bidang agama pada zaman maka Sang Hyang Nirariha diangkat menjadi Bagawanta kerajaan di Gelgel. Pada saat itu yang menjadi penguasa di Gelgel adalah dalam Watu Renggong pada tahun 1490 sampai 1550 Masehi. Tidak berapa lama setelah menjabat sebagai Bagawanta kerajaan Gelgel, Dayang Nirata Sangyang Puruhita kerajaan Gelgel menerapkan teori rasis kasta yang sejak semula telah menjadi ideologinya dan merestrukturisasi masyarakat Bali menjadi berbagai macam kasta dengan mengadopsi dalil-dalil Veda versi kaum misionaris Kristen Portugis di India, maka catur warna diadopsi menjadi catur kaste dari bahasa Portugis
Caste dan ditetapkan menjadi aweg-aweg peraturan kerajaan. Untuk mendukung gagasannya membentuk kasta-kasta di Bali, Dahyang Nirata menuliskannya dalam lontar Widi Sastra saking Niti Dahyang Nirata Singgih Wikarma 1998 leluhur orang Bali dari banyak abad dan sejahtera menerbitkan Nita Surabaya halaman 93. Semenjak itu muncullah kasta yang dilengkapkan kepada agama Hindu di Bali, kaste Brahmana yang isinya terdiri dari anak-anak keturunan Dahyang Nirata, termasuk juga keturunan yang sebelumnya dikatakan sebagai sukuan suku Aan, Cacing, Kalung, Nyebrit, dan anak yang dikatakan Panyeroan, asisten rumah tangga Mendesa Mas yang bernama Nipatapan. Kaste Ksatria diberikan kepada keturunan dalam gagal, dikecualikan kepada keturunan dalam Garuk yang ditetapkan sebagai Sudra. Kaste Waisya ditetapkan kepada keturunan Majapahit yang disertai dalam samprangan, sedangkan kaste Sudra ditetapkan kepada penduduk atau penduduk Baliaga. Sistem baru ini mengabaikan sastra-sastra lontar-lontar agama Hindu maupun prasasti-prasasti yang sudah ada di Bali sebelumnya, seperti prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Udayana maupun Raja Anak Bungsu. Pada prasasti Bilu yang dikeluarkan oleh Raja Anak Bungsu tahun 995. Sri Krishna Kepakisan. Begitu pula raja-raja Bali maupun Jawa sebelumnya seperti Sri Ugrasena, Sri Kesari Warmadewa, Sri Udayana, Sri Wijaya, Sri Dharmawangsa, dan lain-lain. Cukup memakai gelar Sri, sedangkan panglima perang penjabat kerajaan lebih senang memakai nama-nama binatang seperti Kebo Iwo, Kebo Parud, Gajah Mada, Gajah Maruga, Pate Wulung, dan lain-lain. Sebagai tanda bahwa agama Hindu dan adat Bali atau Jawa saat itu sangat egaliter, salah seorang anak Sri Krishna Kepakisan yaitu dalam Taruk, anak-anaknya bernama Igede Pulasari, Igede Bandem, Igede Balangan merupakan generasi ketiga dinasti Kepakisan. Tidak memakai gelar bentukan Dahyang Nirata dan dalam Waturenggo. Kasta di Bali pada masa kolonial. Kasta Brahmana dilarang belajar Weda. Hanya mereka yang menyebut dirinya kasta Brahmana saja yang boleh belajar agama. Agama dimonopoli oleh satu kelompok, sedang rakyat tidak boleh belajar agama Hindu. Kalau belajar agama Hindu nanti bisa buta atau gila katanya. Bahkan konon buku-buku Resi Gotama terbit berisikan perintah untuk mengecor mulut orang-orang di luar kasta Brahmana. Apabila berani membaca Weda, memerintahkan untuk mengecor dengan timah panas telinga orang-orang di luar kasta Brahmana kalau berani mendengar mantra atau seloka Weda. Dengan kata lain, umat di luar kasta Brahmana tidak boleh mendengar dan membaca kitab Weda. Kemudian dipromosikan pula konsep Ayurveda Tan Sidi Palania atau plesetan atau pelintiran dari Ayurveda Sidi Palania di dalam kitab Purwagama. Dan anak mulek itu suatu ungkapan yang selalu terdengar kalau ada anak-anak atau umat Hindu bertanya tentang agama Hindu. Nawegang Antok Lingge juga suatu ungkapan yang selalu terdengar mendahului percakapan terhadap orang yang baru dikenal. Inilah pemurtadan dan penyesatan yang menjadi-jadi. Pemurtadan dan penyesatan tersebut didukung oleh pemerintah kolonialis Belanda dan kaum misionaris Kristen yang dikirim untuk mengalih agama
agamakan orang Bali. Pemerintah kolonialis menguatkan konsep kasta dalam praktek pemerintahan kolonial. Dalam notulen konferensi administratif tanggal 15 sampai 17 September 1910, menduduki jabatan-jabatan dalam otoritas politik seperti sebagai punggawa, sedahan, perbekal, dan sebagainya dibanding sesudahnya. Pemerintah Belanda begitu yakin pada gagasan bahwa ketika kasta tertinggi menyusun fondasi terpenting masyarakat Bali, maka nyaris anggota kasta-kasta itu sajalah yang ditunjuk untuk memegang jabatan tinggi. Dengan mengutip beberapa contoh, Korn mengatakan bahwa di Buleleng atau Bali Utara, sebelum aturan kastaisme diterapkan, 16 dari 26 punggawanya bukan dari ketiga kasta tinggi. Bahkan banyak kelompok di luar ketiga kasta menduduki jabatan tinggi, misalnya sebagai pejabat pajak dan hakim pada masa prakolonial. F.A. Korn held oleh kolonialisme sehingga konsep kaku kasta maupun aturan-aturannya tetap dijalankan meski terus mendapat penentangan. Pada tanggal 20 Juni tahun 1916, warga desa Loge, Karangasem memprotes keputusan Raad van Kerta. Disusul pada bulan Mei 1917, warga desa Sukawati Gianyar dengan todongan bedil kolonialis Belanda. Protes-protes tersebut dapat dipadamkan dengan dibayar nyawa warga umat Hindu yang tidak berdaya. Pada kasus Sukawati, sebanyak 5 orang umat Hindu mati dibunuh, 11 orang luka-luka, dan 26 orang ditangkap dan dijual sebagai budak. Geoffrey Robinson, Sisi Gelap Pulau Dewata, LKS Yogyakarta 2006. Kasta dan perbudakan tidak sesuai dengan ajaran kitab Weda. Tidak ada satu kata pun dalam kitab Weda maupun kitab hukum Hindu yang memuat kata kasta. Kasta dan perbudakan merupakan produk impor yang berasal dari Ya, pernah dengar catur warna? Belum? Oke, kalau begitu kita pernah dengar Brahmana? Kata Brahmana? Apa itu kata Brahmana itu? Ada yang tahu? Jangan takut, ini tidak ada salah benar di sini. Ya, ini yang baru nih, jangan takut. Pokoknya tabrak saja. Serius, makin banyak salah, makin cepat benar. Kayak Mang Tia lah pokoknya. Ketawa dulu walaupun salah. Tapi kan nanti bener kan? Dulu, Udah itu tahu bener. Jadi istilahnya dalam cara belajar ini tidak ada yang salah. Pokoknya tabrak dulu, pikir belakangan. Paham ya? Tapi mikir ya. Oke, ada yang pernah dengar kata Brahmana? Udah, pasti udah bener lah. Belum. Atau mungkin malu atau mungkin nggak berani. Ayo, sekarang di sini dilatih berani. Tadi baru dibacain ya. Brahma. Pernah mendengar kata kesatria? Pernah dengar kata waisya? Pernah dengar kata sudra? Sudra? Belum juga. Oke. Ya, sekarang begini agar struktur pikiran kita itu rapi. Kalau punya pakaian di lemari itu kalau berhamburan isinya sedikit tapi penuh. Punya lemari semua. Kalau kita tidak naruhnya rapi, apa yang terjadi? Isinya sedikit tapi penuh ya. Nah, coba dilipat rapi, setrika, taruh pakaian sembahyang paling atas, pakaian yang tipis di bawahnya, lalu baju-baju, lalu celana dalam.
Begitu kan arahnya paling bawah. Lalu rapi. Ketika rapi isinya lebih banyak apa kita? Lebih banyak ya. Nah, ketika isinya lebih banyak, ketika itu rapi, otak, pikiran kita itu tidak ada yang bodoh sebenarnya. Semuanya pintar. Pintar ya? Pintar tidak? Berani dong, saya pintar gitulah. Pintar tidak? Ya? Pintar. Oke? Pokoknya tidak ada kata saya nggak bisa, saya bodoh, punya semuanya pintar. Serius pintar. Otak kita kayak lemari. Hanya perlu sekarang otak kita dirapikan dulu. Karena nanti ketika sembahyang, oh udah ambil pakaian. Mau olahraga, oh ini celana training olahraga. Oh sepatu ini cepat ngambilnya. Ketika otak sudah rapi, maka ketika ada begini cepat. Oh ini. Tapi intinya tolong jangan takut dulu deh, ini kelihatannya masih takut gitu kan. Tidak ada yang marah di sini. Tidak ada yang menyalahkan dan juga tidak ada yang salah. Paling ketawa maksudnya. Oh, kan? Keren, kan? Orang ini kan kayak tidak di sekolah. Nanti salah dihukum, enggak. Paling hanya ketawa, lucu. Nah, kembali ke kasta tadi. Ya, kita ke warna dulu. Dalam agama itu ada namanya catur warna. Bagi mereka yang di sekolah udah diajarkan? Belum. Tidak apa-apa. Kalau misalnya bagi mereka yang tugasnya menjalankan kerohanian, rutin sembahyang misalnya, pendeta, pemangku, itu namanya golongan, itu namanya warna Brahmana. Betul? Yang pegawai negeri, yang tentara, yang polisi, itu namanya Satria. Ya, yang pegawai negeri. Kemudian yang jualan, yang punya warung, yang jualan ke pasar, itu namanya Waisya. Yang bekerja untuk orang lain, buruh istilahnya, bahasa Balinya, itu namanya Sudra. Tapi orang Sudra boleh menjadi brahmana. Yang tadinya memburuh tiba-tiba jadi mampu. Tidak lagi dia Sudra, tapi dia menjadi brahmana. Jadi bukan wah ini dia lebih tinggi derajatnya, ini lebih rendah, tidak. Karena semua manusia itu sama. Laki perempuan juga sama. Itu dulu yang harus dipahami. Nah, kalau tadi bacaan di situ memang ada sejarahnya, kasta itu warna itu dibedakan bahasanya menjadi kasta untuk kepentingan. Kepentingan itu artinya digunakan untuk melanggengkan kepemimpinan agar lebih lama jadi raja. Lalu agar raja bisa turun temurun. Kan dari dulu raja turun temurun ya. Tidak ada yang kalau sekarang mau bupati sekarang bisa diganti besok. Pemilu ganti bupati. Harusnya begitu. Raja pun harus begitu. Dia keturunan bupati, ya. Betul. Oh dulu kakeknya jadi bupati, iya. Tapi masa namanya Bupati Emi? Enggak dong? Atau dulu kakeknya menjadi gubernur, lalu dia punya cucu, namanya kan tidak lagi Gubernur Ulan? Enggak dong? Masih nama gubernurnya dipakai? Enggak. Nah dulu masih dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. Itu bedanya. Lalu dibuatlah kasta agar seolah-olah Brahmana lebih tinggi, Satria di bawahnya, Sudra Waisya di bawahnya, Sudra paling bawah. Enggak. Itu kesalahan di Bali berabad-abad. Sekarang ada yang diajarkan untuk memahami agar tidak terbawa. Kalau misalnya kita harus ngomong halus kepada orang, itu tidak apa-apa.
itu bagian dari etika dan sopan santun. Itu harus tetap dijalankan. Oke? Ya, itu saja dari saya. Agar jelas di sini kan. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak silakan Mas Yun dilanjutkan. Sedikit saja dari saya.